Pemirsa, Polrestabes Makassar mengamankan 30 kg narkoba dan ribuan butir pil ekstasi dari sindikat jaringan internasional. Sementara seseorang di Pekanbaru Riau, pemirsa, yang ibu rumah tangga diringkus polisi karena menerima jasa penitipan narkoba di rumahnya. Dia panjang terbuka di pintu. Polisi, Sudah masalah. Orang mana? Orang mana? Bicara. Ya, Bandung. Sebanyak 30.200 kg narkoba jenis sabu dan 829 pil ekstasi jenis mepedron berhasil diungkap Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Makassar dari tangan 6 tersangka. Ambil. Pengungkapan narkoba jaringan internasional bernilai 50 miliar ini bukan hanya dilakukan di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, tapi turut dilakukan pengembangan hingga ke Kota Kendari, Sulawesi Tenggara. Polrestabes Makassar bersama Badan Narkotika Nasional Sulsel serta Kejaksaan Negeri Makassar selanjutnya melakukan pemusnahan barang bukti dengan menggunakan mobil ingenerator. Barang bukti narkoba hasil ungkap dalam 1 bulan ini sejumlah jenis sabu 30,32 kg dan juga ribuan ekstasi. 6 tersangka pemilik narkotika dan pil ekstasi jenis mepedron tersebut juga turut dihadirkan polisi saat proses pemusnahan. Para tersangka dijerat pasal tindak pidana narkotika dengan ancaman hukuman minimal 6 tahun penjara. Dari Makassar, Leo Muhammad Nur, iNews melaporkan. Masuk dulu. Ya, video kan. Buka. Ya. Nih. Duk. Aduh, ipin. Ada lagi. Dompet ini. Nggak tahu nih apa isinya. Wih, banyak ya. KTP siapa, Bang? Janda cantik 4 anak ini tak berkutik saat tim Satres Narkoba Polresta Pekanbaru menggerebek rumahnya yang dijadikan tempat penitipan narkoba. Saat penggeledahan di Kampung Dalam, Jalan Pangeran Hidayat, Pekanbaru, petugas menemukan ratusan butir pil ekstasi dan 4 paket bungkus kecil berisi sabu-sabu. Aduh, ipin. Ada lagi. Dompet ini. Nggak tahu nih apa isinya. Wih, banyak ya. KTP siapa, Bang? Polisi menyita 106 butir pil ekstasi, 4 bungkus plastik paket sabu seberat 21 gram dan uang tunai 23 juta rupiah yang diduga dari hasil penjualan narkoba. Akan terjadi transaksi narkotika jenis sabu yang dilakukan oleh seorang perempuan. Selanjutnya tim Ops 6 menuju ke arah lokasi yang diinfokan dan kami mengamankan 1 orang perempuan berinisial Ipit. Pelaku langsung digelandang petugas ke kantor Polresta Pekanbaru untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 114 Undang-Undang Narkotika dengan ancaman hukuman di atas 5 tahun penjara. Dari Pekanbaru Riau, Indra Yose Rizal, iNews melaporkan. Seorang nenek di kota Bukit Tinggi, Sumatera Barat mengalami luka di bibir setelah melawan perampok yang menyatroni tokonya dan membawa kabur uang 5 juta rupiah. Usai kejadian, polisi menangkap pelaku bersama barang bukti, uang tunai dan pistol korek api. Aksi perampokan di toko rempah-rempah Sukra di kawasan luar terminal bus Simpang Alur, Bukit Tinggi, Sumatera Barat ini terekam kamera CCTV. Pelaku masuk ke dalam toko kemudian mengeluarkan benda mirip senjata api dan mengancam pemilik toko. Namun korban Neti Murni 72 tahun tak mau menyerah dan berupaya melawan perampok. Namun beberapa pukulan pelaku membuat korban terluka di bagian bibir. Sementara pelaku berhasil mengambil uang lalu kabur meninggalkan toko. Polisi menangkap pelaku perampokan yakni YR 62 tahun saat turun dari angkot di kawasan Simpang Panganak.
Kepada polisi, pelaku mengaku terpaksa merampok karena lama menganggur dan butuh uang untuk mengeluarkan mobil juragannya dari bengkel. Jumat, jadi pelakunya satu orang melakukan perampokan terhadap uang sebanyak 5 juta. Ya, pelaku ini menggunakan senjata api mainan, ya, senjata api mainan yang digunakan untuk menangkap. Selain uang tunai, polisi turut mengamankan barang bukti korek api berbentuk pistol. Kini hukuman maksimal 9 tahun penjara menanti tersangka. Dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat, Wahyu Sikumbang, iNews melaporkan. Pemirsa, seorang ibu rumah tangga diculik di depan rumahnya, terekam kamera pengawas dan viral di media sosial. Meski selamat, namun saat ini korban mengalami trauma. Sementara polisi masih memburu pelaku penculikan. Aduh, gak ada plat nomor. Plat nomornya dicopot. Oh, pistol. Rekaman kamera pengawas merekam peristiwa penculikan yang dialami oleh Santi, seorang ibu rumah tangga di Kota Bandung, Jawa Barat. Dalam rekaman, terlihat pelaku turun dari minibus warna gelap bergerak mundur mendekati mobil korban. Kemudian salah satu pelaku menodongkan korban sambil menarik tangan korban masuk ke dalam mobil pelaku. Meski sempat teriak, namun korban sudah dibawa oleh mobil pelaku. Pihak keluarga yang mengetahui hal ini langsung melaporkan peristiwa ini ke polisi. 8 jam setelah peristiwa penculikan, korban ditemukan di area sekitar Abdi Negara, Jalan Pasir Impun yang berjarak sekitar 7 km dari rumah korban. Santi ditemukan oleh seorang pengemudi ojek pangkalan dalam kondisi menangis dan ketakutan. Kondisi Santi masih mengalami trauma dan kini telah berkumpul bersama keluarga. Tapi pada pukul 20.00 korban telah kembali ke rumah diantar oleh supir driver ojek pangkalan atas nama RS. Nah, setelah itu kita langsung melakukan pendalaman baik terhadap korban dan juga terhadap ojek pangkalan tersebut. Untuk korban karena tadi malam masih shock sehingga langsung didampingi oleh unit PPA dari Polwan kami untuk bisa meminta keterangan, tetapi memang keterangan belum bisa maksimal karena korban masih dalam keadaan syok. Saat ini polisi masih terus mendalami keterangan dari para saksi, sementara ciri-ciri dan identitas mobil yang digunakan pelaku telah dikantongi oleh polisi. Sidang Komisi Kode Etik Polri atas kasus dugaan penembakan Aibda Robik terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang diputus pemberhentian tidak dengan hormat. Dalam persidangan, Aibda Robik terbukti melakukan penembakan. Sejumlah pihak termasuk keluarga dan kuasa hukum almarhum GRO dihadirkan dalam sidang Komisi Kode Etik Polri atau KKEP Aibda Robik Zainuddin yang diduga melakukan penembakan terhadap 3 pelajar SMK Negeri 4 Semarang. Sidang yang berlangsung selama 9 jam dipimpin oleh AKBP Edi Sulistyo, Pamen Direktorat Reserse Narkoba Polda Jawa Tengah, memutus Aibda Robik dipecat sebagai anggota Polri. Aibda Robik terbukti melakukan penembakan kepada ketiga korban. Dan putusannya adalah Aibda R selaku terduga pelanggar ini mendapat putusan PTDH, yaitu pemberhentian tidak dengan hormat. Yang bersangkutan ini yaitu maksud saya melakukan perbuatan tercela, yaitu perbuatan melakukan penembakan terhadap sekelompok orang yang lewat atau kelompok anak yang sedang menggunakan sepeda motor. Kemudian untuk saat ini yang bersangkutan sudah mendapat putusan dari sidang tersebut. Kalau orang ketemu yang meninggal, yang membunuh anak saya itu wajar kalau saya marah sekali ya. Apakah ada permintaan maaf dari Aibda Robik saat tertentu? Tidak ada sama sekali. Dia tidak mau tidak ada ngomong sama sekali. Pak Andi tanggapannya Puas mas dengan pemberhentian tidak hormat yang dilakukan kepada tersangka. Saya sangat senang.
Usai diputus, PTDH Aibda Robik akan mengajukan banding. Meski demikian, keluarga korban berharap banding yang diajukan akan ditolak. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, Ayus melaporkan. Pemirsa, seorang pengantin wanita meninggal dunia sesaat setelah menjalani ijab kabul pada prosesi pernikahannya. Peristiwa ini sontak mengubah suasana bahagia pernikahan menjadi duka yang mendalam. Tak ada yang menyangka megahnya prosesi pernikahan yang tengah digelar pasangan pengantin di Pekon Air Naningan, Tenggamus, Lampung ini bakal berubah menjadi duka. Rika, pengantin wanita, tiba-tiba tak sadarkan diri saat menjalani prosesi sungkeman di pelaminan. Karena kondisinya semakin memburuk, pengantin wanita segera dilarikan ke rumah sakit di Gisting. Namun, takdir tak bisa ditolak. Dalam perjalanan, Rika menghembuskan nafas terakhirnya. Kabar kepergiannya sontak menggemparkan keluarga dan tamu yang masih berada di tempat resepsi. Janur kuning pun langsung berubah menjadi bendera kuning. Diketahui sebelum menjalankan pernikahan, Rika sempat menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai syarat vaksinasi tetanus. Sebenarnya imunisasi TT ini sama lah dengan imunisasi yang lain. Kalau memang dia punya penyakit, tapi pada saat kita berikan imunisasi itu pasiennya normal, pasiennya sehat, bagus, semua pemeriksaan bisa kita berikan. Karena imunisasi TT ini termasuk aman. Selama ini tidak ada kejadian-kejadian yang seperti ini. Peristiwa ini menjadi pengingat betapa maut adalah rahasia yang tak seorang pun tahu kapan datangnya. Dari Kabupaten Tanggamus, Lampung, Indra Siregar, iNews melaporkan. Hujan deras dan banjir mengiringi pemakaman bocah perempuan yang tewas di dalam karung di Pemalang, Jawa Tengah, pemirsa. Keluarga dan warga berharap agar pelaku pembunuh keji tersebut segera ditangkap dan dihukum seberat-beratnya. Jenazah bocah tewas dalam karung Salsabila Syarifatus Salamah, warga desa Kaliperahu, Kecamatan Ulu Jami, Pemalang, Senin petang dimakamkan setelah dilakukan autopsi tim DVI Polda Jateng. Pemakaman sempat tertunda karena cuaca hujan deras dan banjir. Selain itu juga menunggu kedatangan ayah ibunya yang masih dimintai keterangan Satreskrim Pemalang. Harapan keluarga yaitu agar kasus ini segera terungkap dan siapa pelakunya agar segera tertangkap dan untuk diberikan keadilan yang seadil-adilnya. Satreskrim sudah meminta keterangan 8 orang saksi, baik dari keluarga, tetangga, dan saksi yang melihat kejadian. Sebelum ditemukan tewas, korban sempat dinyatakan hilang dari rumah sejak Minggu siang. Korban sempat dicari di sekitar rumah, namun tak menemui hasil. Hingga pada Minggu malam, ayah korban mendapati karung yang tergeletak di gudang dalam rumah dan menemukan putrinya dalam kondisi meninggal dunia. Dari Pemalang, Jawa Tengah, Suryono Soekarno, iNews melaporkan. Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. Polda NTB buka posko pengaduan korban pelecehan seksual Iwas alias Agus. Korban yang sudah melapor kini mencapai 15 orang, 2 diantaranya masih berstatus anak. Viralnya kasus pelecehan yang diduga dilakukan IWS alias Agus di Mataram, Nusa Tenggara Barat membuat Polda NTB membuka posko pengaduan. Posko pengaduan dibuka seiring dengan terus bertambahnya korban kasus ini yang melapor. Ada hotline-nya, silakan masyarakat yang mengetahui ataupun yang menjadi korban ataupun yang mengetahui terjadinya peristiwa yang dilakukan oleh pelaku, baik itu terhadap orang-orang lain yang belum melapor kepada KDD maupun kita, silakan melapor ke hotline kami 0811 388 30666.
Data Komisi Disabilitas Daerah atau KDD Provinsi NTB menyebutkan hingga saat ini sudah ada 15 korban yang melapor. 2 diantaranya masih berstatus anak. Hingga saat ini penyidik di Treskrimum Polda NTB telah meminta keterangan 8 orang saksi dan memeriksa 4 orang korban. Iya, tadi kalau kemarin kan 13. Ini hari ini ada tambahan 2 yang menyampaikan ke KDD. Tapi kita menginginkan sebenarnya kan dari korban-korban itu mau untuk melapor gitu ya, mau di BAP gitu, bukan sekedar melapor ke kita. Rencananya dalam waktu dekat polisi akan melimpahkan kasus ini ke kejaksaan untuk segera disidangkan. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Polisi membeberkan video cara Agus merayu korban perempuan yang akan dilecehkannya. Video yang diambil oleh salah satu pelapor ini juga menjadi barang bukti yang sudah dikantongi polisi untuk menjerat Agus Buntung. Punya bawaan mantra di tas saya isinya, gitu. Bawaan dari lahir yang bisa baca seseorang. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Video bujuk rayu Agus pada korbannya dirilis oleh polisi. Dalam video berdurasi 3 menit 7 detik ini, korban berada di salah satu taman di wilayah Kota Mataram, lokasi Agus biasa melancarkan aksi menggait para wanita. Dalam video terdengar modus Agus yang terus merayu dan memanipulasi pikiran korbannya dengan dalih memiliki mantra dan kelebihan khusus. Saya tahu kamu lagi banyak masalah. Saya bilang kamu harus kuat. Kalau enggak, kamu akan sukses. Percaya sama saya. Siapa nama kamu? Siapa yang enaknya saya panggil? Dipanggil. Ini aku mohon sama kamu. Kamu harus sukses. Pertemuan ini sudah ditakdirin, bukan hanya kebetulan. Saya nak mau kamu disakitin lagi. Kamu sayang sama orang tua? Mau tobat kan? Jangan ngikutin teman yang salah. Berjuang, kamu pasti bisa. Sementara itu, polisi sudah mengantongi video berdurasi 3 menit 7 detik ini dan menjadi pelengkap barang bukti yang akan menjerat tersangka Agus. Video ini telah menjalani uji forensik di Dirkrimsus Polda Nusa Tenggara Barat. Jadi perlu saya luruskan bahwa itu adalah video awal mula bagaimana caranya pelaku mendekati korban, itu direkam video oleh korban. Jadi ada kalimat, kata-kata awal mula seperti apa, mengangkat segala macam. Nah itu akan kita dalami. Hingga saat ini sudah ada 7 dari 15 korban yang sudah melapor secara resmi ke Mapolda NTB. Berkas perkara laporan mahasiswi yang menjadi korban Agus Buntung ini juga telah diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Barat. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Pemirsa, Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf mengunjungi Agus, penyandang disabilitas yang menjadi tersangka kasus pelecehan seksual di Mataram. Mensos memastikan hak dan kebutuhan Agus sebagai difabel terpenuhi. Menteri Sosial RI Saifullah Yusuf menyambangi Mapolda Nusa Tenggara Barat untuk menemui penyandang disabilitas tunadaksa berinisial IWAS alias Agus yang ditetapkan sebagai tersangka kasus dugaan pelecehan seksual di Mataram. Didampingi Kapolda NTB, Mensos mengaku kedatangannya untuk menyapa tersangka Agus dan berdialog dengan kuasa hukumnya perihal kasus yang menjeratnya. Mensos juga memastikan segala hak dan kebutuhan Agus sebagai seorang penyandang disabilitas tetap terpenuhi. Dan saya tanya apakah kondisi baik-baik aja, dia bilang baik-baiknya. Sebatas itu saya tadi. Selebihnya kita dialog dengan pengacaranya apakah hak-haknya bisa dipenuhi. Beliau mengatakan dipenuhi dan dilayani sangat baik menurut pengacaranya. Hingga kini jumlah korban yang melapor atas dugaan pelecehan seksual oleh Agus bertambah hingga mencapai 15 orang. 3 diantaranya masih di bawah umur. Nah, korban-korban lain kenapa baru muncul sekarang? Tentu ini sebenarnya adalah sesuatu yang ya bisa dilihat sendiri sekarang kan, dengan adanya satu korban yang sudah berani aja, masyarakat masih banyak yang sulit percaya gitu. Jadi ketakutan korban untuk kemudian tidak ada orang yang percaya itu sebenarnya yang membuat korban akhirnya
selama ini banyak yang kemudian tidak muncul juga gitu. Berkas perkara kasus dugaan pelecehan seksual yang menjerat penyandang disabilitas Agus dalam waktu dekat akan dilimpahkan penyidik ke Kejaksaan. Sementara para korban pelecehan seksual akan meminta perlindungan ke LPSK. Dari Mataram, Nusa Tenggara Barat, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Gerakan Tani Syarikat Islam atau Gertasi yang merupakan sayap organisasi di bawah Syarikat Islam resmi melantik kepengurusan baru masa jabatan 2024 hingga 2029. Ya, di era kepengurusan baru ini pemirsa, Gertasi berkomitmen untuk mendukung program swasembada pangan Presiden Prabowo Subianto dengan fokus meningkatkan taraf ekonomi petani daerah. Berlokasi di Gedung Kesekjenan Syarikat Islam Jakarta, jajaran kepengurusan baru Gertasi periode 2024-2029 resmi dilantik. Dalam pelantikan ini, Wahid Erawan resmi ditetapkan sebagai Ketua Umum, Firdaus Roy sebagai Sekretaris Jenderal, dan PLT Sekjen Partai Perindo, Andi Muhammad Yuslim Patawari, dikukuhkan sebagai Ketua Harian Gertasi. Dengan semangat baru, Gertasi tidak hanya fokus pada pelatihan dan pemberdayaan sosial, namun juga meningkatkan taraf ekonomi petani daerah melalui kerjasama dengan berbagai pelaku industri pertanian. Ke depan memang kita kembangkan bukan saja pada aspek produksi hasil pertanian, tapi bagaimana Gertasi membangun jejaring sampai kepada pasar, yaitu kepada pengolahan hasil pertanian. Inilah yang terus kita kembangkan Gertasi dari aspek bisnis dan usaha. Dengan slogan Gertasi Jaya, petani insya Allah sejahtera, Gerakan Tani Syarikat Islam akan memastikan para petani mendapat kemudahan, baik dalam produksi maupun pemasaran hasil pertanian. Udah cari pupuknya susah dan mahal, pas harganya jatuh. Nah, Gertasi insya Allah akan hadir dengan cara berbagai macam cara, kita terus rembuk insya Allah. Minimalisir masalah yang ada di para petani. Gertasi ini tidak hanya fokus di pertanian, ada pertambangan, perikanan, laut, darat, maupun nantinya kita kembangkan tentang perkebunan. Kedepan, Gertasi juga berkomitmen untuk mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dengan menggalakkan swasembada pangan, swasembada energi yang akan bermuara pada kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia. Dari Jakarta, Amrina Rida, Ahmad Putra, iNews melaporkan.